Bapa, ini aku anakmu. Akan sesuai dengan rencanamu. Amin. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pasti silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya apa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai yang layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Ya Pak Dri, bukaan. Oke. Terima kasih Pak Trisulo sudah mengantar kita dengan lagunya Ya Aba Ya Bapa. Ya, oke. Terima kasih Pak Tri. Oke, nggak apa-apa. Kita buka ya Kompak hari ini tanggal 23 Mei. Oke, selamat siang teman-teman Kompak. Puji Tuhan kita berjumpa kembali pada siang hari ini dan kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan keadaan sehat diberkati ya. Luar biasa, siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial adalah seorang dari Malang Selatan, Pak Trisulo Wahyudi. Salam, salam. Nah, teman-teman Kompak siang yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, siang hari ini silakan dibagikan ke grup-grup rohani, ke beranda-beranda Facebook dan teman-teman yang lain dan share ke grup-grup WhatsApp agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa karena kesaksian pada siang hari ini sungguh luar biasa dahsyat. Sudah bersama kita pada siang hari ini Pak Trisulo. Mari kita sambut Pak Trisulo dengan sukacita. Salam, selamat siang. Apa kabar Pak Tri? Amin, selamat siang. Luar Sehat. biasa ya. Luar biasa. Dan seperti biasanya saya ajak Pak Tri dan teman-teman semua kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar kesaksian dari Pak Tri. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami sangat bersuka cita pada siang hari ini. Kita kedatangan tamu istimewa yang akan bersaksi. Kita akan menerima berkat yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya perangkat yang kami pakai, laptop, handphone, apapun juga, bahkan sampai internet bisa berjalan dengan baik dan lancar. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami pada siang hari ini, agar supaya beliau dapat bersaksi seturut dengan kehendak Bapa di surga untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami buka program testimoni pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ya, oke, satu firman Tuhan ya. Saya akan bacakan sebelum kita mendengar kesaksian Pak Tri. Oke, buka semua. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Kor 1. 2 Kor 1 ayat 3 sampai 4. Oke, sudah dapat semua? Oke, saya baca ya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Dan sebagaimana biasanya, sebagai reminder, sebagai pengingat ya, ada 2 poin yang saya ingin ingatkan adalah bahwa 1, tujuan YouTube channel ini adalah untuk
memberkati banyak orang, menguatkan hati orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan Kisah 1 ayat 8. Kedua, benar, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Teman-teman, saya selalu ingatkan ya, mari kita berkomentar dengan mengedukasi, dengan kasih, memberkati, agar supaya semua program YouTube channel ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan informasi bagi yang mau bersaksi dan mau mengisi ruang kesaksian di YouTube channel ini, silakan kontak dengan nomor WhatsApp Zoom Kompak Siang ini 08122 970 2298 atau di 08123 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan. Inilah saatnya saya akan kasih waktu dan layar buat Pak Trisulo untuk bisa mulai memberikan kesaksian, dimulai dengan menceritakan latar belakang keluarga Pak Trisulo ya. Apa kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya. Kita akan mendengar bagaimana sampai Pak Tri bisa rohnya itu on fire, bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan terus memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya apa yang terjadi dalam kehidupan Pak Tri. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Pak Tri, santai aja, jangan tegang. Inilah saatnya. Silakan. Monggo. Terima kasih Pak Andri, waktu yang diberikan kepada kami. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, salam, selamat siang. Kami akan menyampaikan kesaksian kami ya, di dalam memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Sebagai dasar firman-Nya ialah mengenai amanat agung ya. Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah Ya, semua. Pak Tri, ceritakan aja latar belakang karena waktunya nggak banyak. Jadi ceritakan aja latar belakangnya Pak Tri, bagaimana kehidupan sehari-hari dan bagaimana Pak Tri mengalami Kristus dan bagaimana Pak Tri menceritakan siapa Yesus kepada orang yang belum kenal. Itu aja Pak. Nggak usah sharing firman, nggak usah. Nggak usah. Karena waktunya pendek Pak. Itu aja. Ya, jadi kami dalam memberitakan, saya ini nama saya Trisulo ya, istri 1, anak 2 laki-laki, cucu 4 Pak, cucu 4 laki-laki semua juga. Ya, saya sudah pensiun, ya saya bekerja di pertanian ya, tanaman tebu, juga memelihara ini ikan koi dan juga ikan lele ya. Kehidupan pekerjaan saya sehari-hari. Ya, saya sering mengunjungi saudara-saudara kami di sekitar rumah kami itu untuk menyampaikan berita keselamatan. Amin. Ya, pada suatu saat ya, saya dan istri ya, saya mengunjungi, mendatangi seorang teman ya di RT saya, RT 8. Dia ketua RT, namanya Pak Sutikno. Jadi pada saat Pak Sutikno ini sembahyang asar ya, dia terjatuh, ya. Kemudian diangkat oleh teman-temannya di situ, dibawa ke rumahnya. Jadi sudah stroke, tidak bisa bergerak tangan kakinya, ngomongnya juga sudah tidak bisa. Nah, kemudian besok sorenya, sekitar jam 6 sore, saya dan istri saya datang mengunjungi orang tersebut. Jadi saya di dalam mengunjungi, menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan Tuhan Yesus Kristus, itu saya mencari orang damai, ya. Dari orang damai. Dan juga saya mesti dengan istri saya, setiap mengunjungi orang-orang, mesti 2 orang, saya dengan istri saya. Kadang-kadang yang saya kunjungi itu ada bapak-bapak, ibu-ibu juga, janda-janda, kadang-kadang juga ada pemudi ya. Tapi saya mesti dengan istri saya. Nah, nama yang
Pak Sutikno ini ketua RT, dia kadang-kadang sebagai imam ya. Jadi kalau kadang-kadang kita diundang memperingati 7 hari orang meninggal itu ya, 40 hari, 3 hari dan sebagainya, itu kadang-kadang Pak RT itu sebagai imam. Nah setelah stroke, saya dengan istri mengunjungi, saya tanya dulu kepada istrinya, Bu, boleh saya doakan secara iman saya, secara Kristen, yaitu ya. Oh ya boleh Pak, enggak apa-apa. Ya padahal waktu itu masuk itu istri saya yang melihat itu ada gambarnya ya Bapak Habib Rizik ada di situ besar. Tapi saya iya ya tapi saya tetap menanyakan boleh didoakan. Ternyata boleh Pak. Jadi pada saat itu dan saya juga bertanya kepada Bapak itu yang enggak bisa bergerak apa-apa. Bisanya hanya mantuk-mantuk aja. Berarti boleh. Dia orang damai Pak. Jadi ya saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pak. Ya, saya doakan sore hari itu dan juga karena dia stroke istrinya tidak bekerja, yaitu bekerjanya biasanya itu ini apa itu menggergaji kayu untuk mebel-mebel itu. Jadi pada saat stroke dia kan tidak punya penghasilan masuk. Ya, sebentar Pak Tri. Iya, ya. Waktu Pak Tri mendoakan Pak Sutikno, ya, dengan dalam nama Yesus, ya. apa respon dari Pak Sutikno itu? Apakah dia mengaminkan, ataukah dia acuh tak acuh, atau bagaimana? Teman-teman, kalau mau bertanya ke narasumber, silakan buka mikrofonnya. Jadi waktunya nggak banyak. Jangan sampai waktu ini terbatas ya. Oke, kalau boleh teman-teman boleh buka on cam ya. Kameranya dibuka karena kita mengundang Pak Tri ini tidak mudah. Pak Tri ini banyak kesibukan. Iya, kalau boleh Pak Tri bisa bersaksi di hadapan teman-teman, jangan di hadapan layar, di hadapan tembok. Kalau boleh on cam, kita bisa mengerti. Saya minta dengan kasih boleh buka kamera semua. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan Pak Tri. Ya, jadi pada waktu saya setelah mendoakan selesai, kalau istri saya yang memuji Tuhan Pak, yang dipujikan Allah kuasa menentukan segala perkara, Allah yang maha kuasa itu ya. Saya berdoa, istrinya antusias sekali Pak saya mendoakan. Kalau suaminya kan nggak bisa berbicara apa-apa Pak. Tapi masih bicara kan? Iya, ya sulit Pak, tidak bisa bicara Pak waktu itu. Saya tanya hanya mantuk saja, tidak bisa bicara. Ngangguk. Oke. Ya. Oke, lanjut. Terus besoknya kan saya lewat di situ, saya ditegur oleh ibunya, Pak Tri, kemarin waktu didoakan Pak Tri itu ada rasa kerenyang-kerenyang Pak, di kakinya, di badannya. Wah itu, itu kan saya bilang itu ya. Berarti doa saya didengarkan Tuhan. Iya Bu, Pak Tri nanti didoakan lagi ya gitu. Ya Bu, ya. Tapi saya datang seminggu lagi Pak. Saya datang lagi lupa saya hari Senin ya. Setiap minggunya saya datang. Setelah saya doakan lagi Pak, datang lagi. Saya doakan lagi. Kemudian setiap minggu saya doakan. Apakah Pak Sutikno nggak bisa bicara waktu itu? Waktu itu nggak bisa sama sekali Pak. Nggak bisa sama sekali. Hanya ya mantuk-mantuk saja. Setelah 2 minggu kita doakan, ya puji Tuhan dia sudah bisa duduk dan dia bisa duduk di kursi roda sendiri Pak. 2 minggu. Wah itu puji Tuhan. Waduh ya. Dari doa saya diberikan oleh Tuhan. Ya setelah itu saya doakan lagi seminggu, 2 minggu lagi dia sudah bisa berjalan pakai tongkat Pak. Pakai tongkat. Tapi sudah bisa bicara? Waktu bisa bicara nggak? Waktu lagi itu sudah bisa Pak, sudah bisa. Coba ceritakan apa yang dikatakan Pak Sutikno terhadap doanya Pak Trisulo bahwa berdoa di dalam nama Yesus. Apa komunikasinya? Silakan. Dia memang tidak mengatakan apa-apa Pak, tapi dia itu
mukanya apa lebih bersinar daripada semula. Semula kelemprok saja Pak. Dia nggak mengatakan apa-apa Pak dia, tapi dia itu bisa bergerak dan sebagainya, dan dia juga mengucapkan terima kasih gitu ya. Nah, jadi waktu itu ya dia sudah Pak Tri ya. nggak ngasih tahu, jangan terima kasih pada saya, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Nggak bilang itu. Ya pada waktu itu enggak Pak saya. Oh enggak. Iya, waktu itu. Oke, Iya. kelihatannya Bu Telma Palapa ada yang mau disampaikan. Silakan. Iya, terima kasih Pak Andre dan terima kasih kepada Bapak narasumber Trisulo. Bapak Trisulo. Ya. Saya mau tanya, Bapak memang dari kecil sudah mengenal Yesus atau nanti belum lama? Saya sendiri, Bu. Saya sendiri. Ya, Pak Tri. Oh ya, saya dulu sejak lahir Bu sudah percaya Tuhan Yesus karena ayah dan ibu saya Kristen Bu. Sudah lahir, iya. saya iya, sudah lahir. Iya. Terima kasih Pak Trisul. Iya. Iya. Lebih Kristen yang percaya kuasa kegelapan dia itu Bu. Dulu Pak, betul saya sampaikan kesaksian. Kristen percaya kegelapan. Ya. Kristen Sontoloyo itu. Iya, meskipun Kristen Bu, tiap minggu ke gereja Bu saya mendengar firman Tuhan. Tapi saya tidak ngerti. Waktu itu diajak teman, disusuk, tidak disusuk pemberitaan. Itu saya ikut karena saya kuasa gelap itu Bu. Bu Telma, tanya aja Bu Telma. Iya, zaman dulu Bu masih muda waktu itu. Masih muda, masih Sontoloyo dia. Belum keluarga waktu itu. Iya. Ini teman saya kok, teman saya ini. Iya, teman saya. Terima kasih. Sama-sama di pria sejati saya sama-sama. Iya, sama dengan Andre. Sama, saya pun Sontoloyo juga Bu. Iya. Iya, Bu. Saya lebih lagi. Iya. Jadi waktu itu ya puji Tuhan. Memang setelah saya minta kekuatan pada roh-roh gelap itu Bu, kan disusu itu mengundang setan Bu dalam tubuh saya. Belum setahun Bu, pikiran saya diserang dan juga kesehatan saya diserang waktu itu. Dulu sudah saya sampaikan kesaksiannya. Ya sakit jantung, sakit emah, sakit prostat. Ya ada juga dulu gejala ginjal. Tapi setelah itu saya akan bertobat, saya minta pelepasan kepada Bapak pendeta-pendeta itu, dari pendeta Betani, pendeta DPDI. Terakhirnya saya minta didoakan ya bersama-sama Pak Andre itu ya. Apa itu Pak Andre yang terakhir? Iya. Di Zoom juga ya. Zoom pria sejati. Iya, itu saya pelepasan dan saya sudah tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan percaya Roh Kudus ada di dalam diri saya, berkuasa pada saya untuk mengusir setan maupun menyembuhkan sakit penyakit dan berjuang untuk mengalahkan keinginan daging, keinginan mata dan itu pada waktu. Apa yang terjadi Pak Sutikno yang setelah sembuh dari stroke gara-gara didoakan, apa yang terjadi? Apakah dia ada keinginan untuk mengakui bagi Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atau bagaimana? Ya ini Pak, setelah saya lihat Pak dia siang-siang jam 9.10 ya berjalan sendirian, tapi ya pakai tongkat begitu. Oke. Kemudian minggu berikutnya Pak, saya doakan lagi dengan istri saya datang ke rumahnya. Tapi saya kaget di rumahnya di kursi sebelah kiri itu, sebelah kanan ya, itu adiknya Pak, itu laki-laki ya, itu tukang parkir Bank Mandiri di daerah saya di Wonokerto ada Bank Mandiri. Ya sudah dari situ Pak. Nah, terus ibunya kan akan saya doakan, Pak, ini nggak bisa didoakan, ini apa ini masih ada apa kesibukan katanya. Padahal waktu itu setiap minggunya diterima dengan baik Pak. Ada mungkin adiknya itu sudah ngomong-ngomong di tol aja mungkin gitu. Ya saya bikin, oh ya saya lama duduk situ, nggak langsung pulang Pak, hanya saya duduk
Setelah itu saya permisi, berarti saya ditolak, Pak. Ditolak, saya sudah tidak datang lagi. Dan saya memang kita yang penting sudah bisa ya berani menyampaikan firman Tuhan melalui doa-doa itu, Pak, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ditolak, itu semua kami serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita orang ya, kita injili, itu Roh Kudus yang bekerja, Pak. Iya. Ya, oke. Jadi ternyata apa yang didoakan oleh Pak Trisulo, walaupun dia mengalami kesembuhan, tapi jiwanya masih tertutup, ya, masih tertutup istilahnya. Sampai sekarang begitu. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, Pak Joko, kalau mau bertanya silakan Pak Joko, supaya dipertajam lagi nih. Buka mikrofonnya, Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak Joko? Masih tertutup mikrofonnya. Joko Markus, kalau ada bertanya. Oke. Ya, ini masih ada satu lagi, Pak. Boleh? Boleh. Pak Joko mungkin mau tanya itu. Apa itu? Mau Ya, ditanya Pak apa? Joko, ya, Pak Joko, kalau silakan dulu. Silakan. Iya, Pak. Ketika Bapak Suaranya kecil, Pak. Suara Terang kecil. keras. Volumenya kasih keras. Ketika Bapak mendoakan orang itu, doanya kira-kira panjang atau pendek, Pak? Ya, agak panjang. Begini, Pak. Waktu itu ya, dalam nama Tuhan saya pakai, waktu itu untuk sementara saya pakai Hilang suaranya. Jesus, ya. The name of Jesus. The name of Jesus. Saya berdoa untuk Bapak Sutikno di dalam nama Tuhan Yesus, ya. The name of Jesus. Kuasa Allah mengalir. Saya pegang, Pak, mulai kepala mengalir terus sampai ke kaki, Pak. Nah, ini waktu itu besoknya itu istrinya akan kenyang-kenyang katanya, Pak, karena in the name of Jesus, kuasa Allah mengalir terus. Nah, itu, Pak, itu yang saya doakan, enggak panjang-panjang, Pak. Iya, Pak. Dahsyat. Sudah pas itu, Pak. Tuhan Yesus berkati. Iya. Bagaimana istrinya, Pak? Istrinya apakah ada respon atau gimana? Atau dia menolak juga? Enggak, istrinya pertamanya bagus, Pak, menerima dengan baik. Nah, setelah kakaknya adiknya yang datang itu laki-laki, nah, terus agak berubah, Pak, itu karena mungkin didikte ya sama adiknya itu. Nah, itu. Ya itu, Pak. Oke, lanjut. Yang ada teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya. Yang mau bertanya, ditanya dulu. Ini saya lanjutkan, ada sebenarnya banyak, ini tambah satu lagi aja ya. Ya, silakan. Jadi, apa lagi? Ya juga orang di agak jauh dari rumah saya, Pak. Berbeda KRW, berbeda RT. Suaminya ini ya Kristen, Pak, tapi istrinya orang seberang, Pak. Mereka itu kan berbeda agama. Dan pada itu masih ada COVID, Pak. Jadi waktu itu gerejanya kan libur, Pak. Tapi saya pakai online. Nah, Pak itu tidak punya HP sama sekali. Dia kurang mampu. Jadi setiap minggu saya dan istri saya mengunjungi dia. Saya setel online dari gereja. Setelah itu, setelah selesai online, saya sampaikan penginjilan, Pak. Jadi saya sampaikan Yesus itu anak Allah. Dan saya sampaikan, kan mereka itu yang istrinya itu, Pak, kan dari seberang itu Allah itu tidak beranak dan sebagainya. Saya bilang ya, yang Yesus anak Allah itu bukan secara biologis. Ada anak tangga, ada anak kunci, ada anak kota, itu saya ceritakan. Dia mandu-mandu, Pak, istrinya itu. Nah, setiap minggu, Pak, itu saya datang dengan istri saya datang. Dia respon sekali istrinya, senang sekali. Saya senang sekali. Istrinya respon sekali. Malah bapaknya ya diam saja, bapaknya. Istrinya ini nyaut terus kalau saya sambungkan, dan dia senang karena saya doakan seluruh keluarga, Pak. Seluruh keluarga ya supaya terhindar, terluputkan dari penyakit COVID
dari kecelakaan musibah, nah, dari serangan-serangan orang senang. Saya mesti ditunggu Pak itu di rumahnya setiap jam 9 atau sekitar jam 10 pagi saya mesti datang. Kira-kira dia sudah tertarik, itu ternyata anaknya Pak yang dari Surabaya itu kan ada di situ. Itu ada di situ datang. Nah, itu dia menolak Pak. Terang-terangan ditolak itu. Dan Oke. ya ditolak lagi Pak. Banyak saya sering ditolak tapi ya tetap saya Iya. haji juga. Ada haji juga, hajah saya doakan. Tapi ini dulu Pak. Dan setelah saya ditolak, saya tidak datang situ. Beberapa bulan kemudian bapak yang saya yang Kristen itu Pak, itu meninggal Pak. Kira-kira 2 bulan dari itu, kalau tidak bulan apa ya, meninggal. Nah, saya dipanggil dan teman-teman dari gereja, beberapa orang panggil, dan istrinya sudah dipesani nanti kalau saya meninggal itu supaya dikuburkan dalam peti dan didoakan secara Kristen. Kristen. Oh, Ya, setelah kita tidak ada komplain dari keluarganya. Ya, anaknya itu komplain. Komplain. Pak. Ya, komplain. Pokoknya saya minta supaya ini kita doakan secara Muslim, karena saya harus bisa tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu 100 hari itu. 100 ya. Ya. Nah, tapi kami kompromi, ya saya bilang dari teman-teman juga bahwa yang penting imannya. Kalau mendoakan itu tidak ada apa-apanya. Kalau imannya Bapak itu percaya pada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Dia utun Pak setiap minggu ke gereja. Waktu COVID itu dia ke gereja ke rumah saya. Loh, gerejanya kok tutup Pak? Oh iya Pak, masih COVID. Dia bilang lama itu, berapa bulan itu. Iya, dia utun sekali. Saya percaya dia itu masuk surga meskipun dia itu pemakannya secara Muslim. Dan setiap minggu mestinya saya tidak ke sana Pak. Itu mestinya ya 3 hari, 7 hari, 40 hari terus didoakan itu. Tapi saya percaya karena imannya dia masuk surga. Nah itu Pak, jadi 2 kesaksian banyak Pak sebelumnya. Tidak ada waktunya. Iya. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya, boleh buka mikrofonnya. Siapa nih? Bu Elvina. Ada yang mau tanyakan? Boleh. Silakan. Silakan Bu. Bu Elvina ada yang mau tanyakan? Oke, nggak ada. Oke, saya mau tanya lagi Pak Tri. Ya. Waktu Pak Tri terdorong untuk memberitakan firman. Oh, siapa nih? Saya nggak lihat tadi. Bu Elvina. Tadi Pak Sutikno itu jadi Kristen bukan Pak? Enggak Pak, saya ditolak itu Bu. Saya ditolak karena saudaranya itu. Ya saudaranya, adiknya besar badannya Bu, udah duduk di situ. Waduh, saya masuk itu udah terasa ini hawanya itu. Artinya ditolak. Pak RT tadi Pak. Ya. Enggak jadi Kristen. Enggak, Pak, Muslim. Dia karena ditolak sama anaknya itu. Iya, enggak jadi Pak, ditolak lagi. Tapi yang anaknya yang mau dikuburkan tadi mau Kristen. Iya, laki-lakinya Kristen, ibunya sudah tertarik betul pada agama Kristen. Nah, tapi dilarang oleh anaknya Bu yang dari Surabaya. Iya, jadi tolak lagi Bu itu saya. Tapi yang saya pikir yang penting saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Iya. Ya, maju terus Pak. Maju terus Pak. Amin, amin, amin. Ya, makasih, jalan terus. Iya. Mantap. Ya, jangan takut Pak. Tetap sampaikan berita kebenaran ya. Iya. Bahwa apapun juga kalau dia ditolak berarti kan dia bukan menolak Pak Tri. Dia menolak yang punya firman. Iya, ya kan? Ya. Dia berperkara sama yang punya firman. Oke. Oke, Pak Tri, saya mau tahu. Ya. Apa yang mungkin ada nggak saudara kandung Pak Tri yang masih belum kenal atau sudah kenal tapi jadi mualaf?
Ya, Ada nggak dan saudara kalau dari adik kandung saya Ah, itu semuanya Kristen, Pak. oke. Jadi adik saya, adik saya ada 4, Pak. Yang satu jaksa, adik saya kedua itu sudah meninggal. Yang lainnya wanita Oke. itu Kristen semua, suaminya Kristen semua. Anak cucu saya berarti anak-anak mereka Kristen semua, Pak. Oke. Itu, Pak. Ada nggak yang jadi sudah Kristen tapi jadi mualaf gara-gara perkawinan dengan teman orang seberang? Oh, iya. Ada nggak? Dulu yang adik saya nomor 2 itu Ya. kan kawin dengan orang seberang. Ya. Tapi orang seberang ini tetap nggak mau masuk. Tapi waktu kawinan Pak, pemberkatan nikah. Iya. Iya, Suami tapi saya, kembali lagi. iya. Adik saya itu tetap Kristen sampai kan kecelakaan mobil, Pak. Hujan-hujan, Oke. jaksa dia mati. Terus istrinya ya tetap Muslim gitu, Pak. Tapi anak-anaknya semua Kristen, hanya satu yang anak-anaknya ada 4, satu yang Muslim. Oke. Apa yang Pak Tri lakukan supaya dia juga diselamatkan, Pak? Rumahnya agak jauh, Pak. Kalau saya di Malang Selatan, Oh, jauh. dia rumahnya di Malang Kota. Jadi saya tiap malam Oh, dengan Malang istri, Kota. ya Malang Kota. Ya, saya tiap malam saya doakan, Pak, dengan istri saya. Teman-teman saudara-saudara yang belum Kristen, belum ikut Kristus, percaya Kristus. Terus tiap malam saya doakan. Saya doakan Oke. terus sampai sekarang, Pak. Saya tiap malam dengan istri saya pasti berdoa malam, Pak. Kita jam 11, jam 11-an itu pasti itu, Pak. Oke. Oke, jadi bagaimana dari pihak istri, Pak? Keluarga, adakah yang belum kenal Iya. Yesus atau yang jadi mualaf? Oh iya, Pak. Dari istri memang banyak yang masih ini, Pak, masih Muslim, Belum. masih Muslim. Oh. Dari yang jadi Kristen istri saya saja, Pak. Oh, Istri saya. jadi apa yang dilakukan Ibu Tri kepada saudara-saudara? Ya, malam kita mendoakan, Pak. Mereka itu ada yang Kristen, ada yang Islam, tapi jadi dukun ada, Pak. Jadi kuat-kuat mereka imannya. Waduh, wah ini. Tapi tetap saya doakan setiap malam itu, Pak. Doakan doa syafaat yang semua dari keluarga saya yang satu itu belum Kristen, saya doakan. Juga saudara-saudara dari istri saya tetap kami doakan setiap malam, Pak. Ya, mudah-mudahan Oke. kalau Tuhan berkehendak, tergerak hatinya, Pak. Ya, selain berdoa, didoakan, apakah nggak ada komunikasi atau mengunjungi dia atau cerita kah atau gimana? Atau hanya berdoa saja? Iya, ini keluhan saya, Pak. Mereka itu fanatik semua. Jadi yang ini, Pak, saya kalau sama saudara-saudara ini memang apa ya? Ya belum, Pak, belum sampai Belum ya? Tuhan Yesus belum, Pak. Ini saya berjuang terus untuk supaya berani menyampaikan. Ada yang dukun itu, Pak. Islam dukun menyembuhkan penyakit-penyakit juga itu, Pak. Itu. Dan termasuk ini, Pak, di daerah saya itu kan daerah M, Pak, daerah Madura. Oh, itu fanatik semua sebutnya di daerah saya. Daerah Monokerto, Pak. Kalau Suwarunya itu desa Kristen. Saya kan di sebelah kirinya desa Suwaru, Pak. Oke. Ya. Terus teman-teman kalau mau buka mau tanya sesuatu, silakan buka mikrofonnya. Karena waktunya saya lihat tinggal 10 menit lagi. Oke, ada yang bertanya silakan buka mikrofon, ditanyakan aja. Oke, Pak Tri, adakah keinginan lain yang tersirat dalam pikiran Pak Tri? Apa yang mau dilakukan kepada mungkin tetangga atau apa? Ada kegerakan apa kira-kira? Iya, ini Pak, kalau saya biasanya di dalam mengunjungi itu saya lihat situasinya dulu, Pak. Kadang-kadang saya melihat ada orang sakit, saya kunjungi, Pak, saya doakan. Ada juga orang sakit datang ke rumah saya, Pak, saya dolan, lututnya itu apa cairannya itu sudah habis, Pak.
Jadi dia juga pakai tongkat. Sepeda Apanya motor gratis? Apanya Iya. gratis, Pak? Apa itu cairan di lutut itu? Apa itu namanya itu? Jadi dia sulit berjalan, Pak. Tapi bisa. Tapi sulit. Harus ada yang apa memegang. Apa cairan Oke. di lutut itu apa namanya itu? Apa sakit apa itu Sum-sum ya? kah? Iya Apa itu? termasuk itu, Pak. Iya. Mungkin Pak, oh iya nih. Pak Markus tahu ya? Itu sakit apa itu? Dia tidak bisa. Pak Joko. Oh iya Pak Joko Pak Markus. Joko mungkin tahu dia. Halo Pak Joko. Bisa buka mikrofon, Pak? Nah, nggak monitor dia. Ya, waktu dia ke rumah saya doakan Pak. Saya doakan. Oke. Setelah pulang, ya kelemahan saya dia itu fanatik di daerah situ Pak, rumahnya itu. Setelah pulang, Oke. saya tidak mengunjungi lagi, tidak mendoakan. Ya, terus sebulan atau 2 bulan lagi meninggal Pak dia. Saya menyesal ya Pak itu. Iya. Oh, Pak Sutikno gimana sampai Itu saat sampai ini? sekarang masih ada Pak, masih ya bisa jalan pakai tongkat. Itu. Oh, oke. Iya, iya masih. Saya Ya, baik hubungannya dengan saya. Tapi saya ya, enggak, sekarang sudah ditolak, enggak mendoakan lagi gitu. ya. Oke, saya lihat ada Pak Hadi Prayitno. Nah, ini teman saya yang saya sampaikan Oh, tadi Ya, melakukan Salam Pak Hadi selamat Prayitno. siang, Bang. Selamat siang. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan sama Pak Tri nih? ya, teman saya Pak itu. Oh, teman, nah, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh buka mikrofon, tanya aja. Iya, Pak. Saya masih ini aja, Pak, menjadi pendengar dulu, Pak. Oh Soalnya ya, saya sendiri tetangganya tidak jauh beda dengan pengalaman Pak Pak Tri Trisulo. Solo. Ada keluarga-keluarga yang masih boleh dikatakan tidak seiman gitu, Pak. Oh, belum kenal Tuhan Yesus ya. Iya, Pak. Pak Adi belum menyampaikan kebenaran itu, belum ya? Saya merasa pengalaman saya tidak sebesar pengalaman mereka. Jadi saya merasa saya ngomong itu kayak enggak ada pengaruhnya gitu, Pak. Dengan saudara-saudara Ya. Oke. dari ibu saya, dari bapak saya. Jadi dianggap saya itu seperti ya masih anak-anak gitu, Pak. Oh, tapi keluarga Pak Hadi Prayitno orang percaya atau ada yang belum percaya? Saya lahir itu sudah Kristen. Oke. Jadi bapak ibu saya sejak lahirnya saya. Jadi dari kakak saya itu, saya 5 bersaudara. Jadi kakak saya ada yang nikah ikut suami Islam. Oh, jadi Terus ya, terus ada juga kakak saya yang laki-laki itu bisa mengajak istrinya jadi Kristen juga ada. Jadi kakak saya itu ada. Oke, nggak apa-apa Pak Hadi, nanti besok kapan-kapan minggu depan nanti saya kasih waktu ya untuk kesaksian di Zoom ini. Nggak apa-apa. Terima kasih atas kehadirannya Mas Hadi ya. Ya, kita ada di Zoom kompak ini setiap hari Senin sampai Kamis saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mulai jam 1. Kalau Mas Hadi nggak ada kesibukan, bisa masuk Zoom ini. Jadi Zoom ini tetap saja. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, saya kembali ke Pak Tri. Pak Tri, saya mau tanya Pak Tri. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan Pak Tri merasa susah? Pernah kan Pak Tri mungkin dapat masalah satu belum selesai, sudah datang lagi masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, masalah satu belum selesai, ada lagi masalah 3. Nah, pernah nggak mengalami itu dan apa yang Pak Tri lakukan? Apakah Pak Tri merasa kecewa? Kenapa saya sudah dekat Tuhan? Kenapa Tuhan berikan saya masalah yang bertubi-tubi? Iya.
Pernahkah mengharapnya? Ya, Waktu dulu mungkin. Pak, Ya. kalau masalah budi memang saya sering mengalami, Pak. Sakit penyakit, masalah anak juga dulu kena COVID positif, Pak. Ya. Oke. Tetapi karena saya percaya pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam diri saya, Pak. Saya tidak sampai mengatakan, ya Tuhan, saya sudah begini-begini kok banyak. Tidak sampai begitu, Pak. Tidak sampai. Oh, enggak sampai. Karena saya percaya Tuhan Yesus ada di dalam diri saya diberi kuasa, berkuasa untuk mendoakan, mengusir setan, penyembuhan. Dan anak saya waktu kena COVID itu, Pak, pertama agak khawatir juga, anak nomor 1, Pak, kena COVID. Oke. Iya, tapi Yang laki-laki ya? Laki-laki, Pak. Tapi Oke. waktu itu sudah keluarga, Pak. Sudah Oh. keluarga. Waktu itu kan COVID kemarin itu, Pak. Sudah keluarga. 2019. Iya. Iya, dia keluarga. Ya. Saya agak khawatir. Sebentar, Pak. Saya ingat, oh ya, saya punya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit ya. Kan itu ada firman-Nya, Pak. Nama Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Amin. Ya, baik. Segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, semuanya takluk dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang ke anak saya waktu itu tidak di rumah, Pak, tapi ke hotel. Takut menularkan pada anaknya jelas positif kena COVID. Isolasi ya? Isolasi mandiri. Iya, di hotel. Ya. Kemudian saya telepon, Gong, jangan khawatir. Kita punya Tuhan Yesus. Anak saya memang di GKI, Pak, anak saya. Jangan khawatir, punya Tuhan Yesus. Kita berdoa terus. Dia terus berdoa. Saya tiap hari, Pak, pagi, siang, sore dengan istri saya mendoakan terus. Saya telepon, dia juga berdoa. Ya puji Tuhan, Pak, pada hari ke-12 dia mendatangi dokternya yang semula. Setelah dites lagi, Pak, apa namanya tesnya, saya lupa itu, sudah lama. Itu puji Tuhan negatif, Pak. Telepon saya, wah saya gembira sekali, Pak. Bilang puji Tuhan. Iya, itu, Pak. Banyak masalah-masalah, tapi karena punya Tuhan Yesus ada di dalam diri saya, Roh Kudus ada di dalam diri saya, masa saya kuat untuk bertahan, ya kuat. Amin. Jadi nggak sampai kecewa sama Tuhan, ya? Nggak sampai. Kenapa saya sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih masalah. Harusnya si A dong, yang nggak pernah kenal Tuhan. Harusnya dia dong, kenapa saya? Nggak pernah gitu ya? Tidak sampai begitu, Pak. Saya percaya Pak Tri orang yang beruntung. Saya itu orangnya, Pak. Saya itu orang. Saya pernah itu, Pak. Jangan dulu ya, Pak. Jangan dulu aja. Iya dulu. Betul. Saya pernah dulu. Saya kecewa sama Tuhan. Ya, sebelum saya bertobat. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya silakan. Tinggal 3 menit lagi. Ada, Pak. Nah, ada. Pak Joko. Suara saya jelas nggak? Bagus sekarang. Cukup. Ya. Silakan Pak Joko. Ya, oke. Yang pertama, Pak, ketika Pak Tri itu nggak bisa dibuka kameranya, Pak. Oh enggak. Ya. Pak, tak tutup aja karena ya suaranya. Sinyal. Oke. Apa. Ketika Pak Tri menyampaikan firman pada saudara-saudara kita yang tetangga sebelah ya. Itu pernah Pak Tri bilang begini enggak? Enggak apa-apa, Anda kalau saya beritakan mengenai Isa Al-Masih tidak harus Anda jadi Kristen, enggak, tetap aja gitu. Cuma nanti kalau sudah percaya kamu bisa menyembuhkan pakai nama Isa Al-Masih karena Isa Al-Masih itu memiliki kuasa untuk itu yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad misalnya begitu. Satu. Yang kedua, Pak Tri tinggal di Malang itu di mana? Saya di Wonokerto, Pak, dekat Swaru, Desa Swaru. Wonokerto. Ya kalau Swaru, Swaru. Tadi kan, iya Swaru. Saya pernah ada keluarga di situ yang suaminya itu Kristen, istrinya Muslim. Yang Kristen ini kemudian dia masuk
istri ke Islam, Pak. Padahal dia mungkin tidak pernah sembahyang. Dia ada pegawai dinas kesehatan, juga buka toko material. Kalau nggak salah di Suwaru, saya pernah ke sana Iya. nyambangi. Jadi ya itu yang dua. Yang tiga, dulu Pak Tri pernah bersaksi, pernah di Kalimantan Tengah di mana, Pak? Dalam rangka apa? Enggak, Pak. Enggak, ini Oh, enggak ya. Kalimantan Tengah itu ada teman saya pendoa, Pak. Jadi yang ada Oh, lagi iya. satu, Pak, itu yang ini, Pak. Dia kalau tidur lelap gitu, dia melayang sendiri, Pak. Melayang sendiri. Oh, gitu-gitu. Saya doakan sama Iya. istri saya, tapi sambil pun teman saya di Jawa Tengah, di Kalimantan Tengah, Pak. Ibu Iya. itu pendoa. Oh, Terus dia setelah mendoakan, berdoa. dia bilang, oh itu kemasukan roh, kepalanya itu monyet, tapi tubuhnya Iya, iya. manusia. Nah itu, Pak. Itu. Oh, manusia. Nah, kalau dia Iya. itu saya injili pakai, saya kan apal ayat-ayat Al-Quran, Pak. Saya Iya. suruh ya Isa Al-Masih, saya suruh membuka Al-Qurannya yang lama, Pak. Wah itu Iya, iya, ya iya. tertarik. Dia mau saya ajak persekutuan doa. Tapi Nah, puji istrinya, Pak, Tuhan. istrinya itu lama di Saudi Arabia, kemudian pulang itu ya ditolak lagi saya, Pak. Itu, Pak, enggak sampai. Iya, tapi dia Iya. juga mau ke persekutuan doa. Enggak saya ajak ke gereja. Tadi persekutuan doa, ikut, Pak, hampir sebulan. Istrinya itu. Iya. Kalau saya ke rumahnya Iya, enggak. itu. Nah, itu, Pak. Iya. Jadi tetap Iya, saya udah. penginjilan kayak Isa Al-Masih juga, Pak. Iya. Ya, makasih Pak Tri. Makasih. Ya. Ya, Pak Markus. Ya, oke. Waktu sudah selesai. Oke. Ya. Terima kasih Pak Tri Sulo atas kesaksian yang memberkati kita semua di YouTube channel ini dan di Zoom kompak siang ya. Orang yang percaya pada Yesus pasti memiliki kedamaian. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus memberikan damai yang kekal dalam hidup kita, supaya kita memperoleh ketenangan dan sukacita selalu. Seperti biasa, Pak Tri, saya tutup dengan pantun ya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan. Sama-sama, Andri. Pak Markus, Pak Joko Markus. Kenapa, Pak Tri? Ada yang Sama-sama. sampaikan? Sama-sama. Saya itu iya. Ya. Silakan Pak Joko lanjut handle. Halo. Iya, belum buka. Salam Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Kita